Bagaimana kalau alnya dibuang, alnya jadinya salamun alaikum, alnya bacanya begini nih, assalamualaikum, assalamualaikum, enggak ada as, enggak jadi, kurang hurufnya, kurang. Biar kata ditanwin salamun, nun itu menempati al pada assalamu, enggak, bimbingannya assalamualaikum. Udah jangan keluar-keluar. Ini begitu ketat sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bibarakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa salisa asyaraha taslimatun ula. Betul ya? Adapun yang ke-13-nya daripada rukun salat, yaitu mengucap salam yang pertama. Wa aqalluha assalamu alaikum. Adapun sekurang-kurangnya salam, yaitu membaca assalamu alaikum, lil ittiba'i, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu alaikumussalam, dan dimakruhkan oleh membacanya alaikumussalam. Wa la yujzi'u salamun alaikum bitankiri, dan tidak memadai oleh membacanya salamun alaikum bitankiri dengan bentuk nakirah. Wala salamullahi au salami alaikum, dan tidak memadai oleh membacanya salamullahi alaikum atau salami alaikum. Bal tabtulus salatu in ta'ammada wa alima, bahkan batalah oleh salat jika sengaja-ngaja ia dan tahu ia. Kama fi syarhil irsyadi li syaikhina, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Syarah Al-Irsyad bagi karangan bagi guru besar kami Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa sunnah taslimatun saniyatun, dan disunnahkan oleh mengucap salam yang kedua. Wa in tarakaha imamuhu, sekalipun meninggalkan akan salam yang kedua oleh imamnya si makmum. Wa tahrumu in arada ba'dal ula munafin, dan haram oleh salam yang kedua jika datang baru sesudah salam yang pertama oleh sesuatu yang menafikan salat. Kahadasin, seperti berhadas, wa khuruji waktu Jum'atin, dan keluar waktu Jumat, wa wujudi arin sutratan, dan mendapati adanya orang yang telanjang akan penutup badannya, penutup auratnya. Wa yusannu an yakruna kullan minat taslimataini birahmatullah,
Disunatkan oleh bahwa membarengkan seseorang akan tiap-tiap satu dari dua salam itu dengan bacaan rahmatullah. Ay ma'aha, yakni bersama bacaan rahmatullah, duna wa barakatuh, tanpa tambahan wa barakatuh, alal manquli, atas pendapat yang dinukilkan dari Imam Syafi'i, fi ghairil janazati, pada selain solat jenazah, lakin ikhtira nadbuha li subutiha min iddati turuqin, akan tetapi dipilih oleh kesunatan wa barakatuh karena sabitnya wa barakatuh min iddati turuqin, daripada bermacam-macam jalan, wa ma iltifatin fihima, dan serta menoleh pada kedua salam itu, hatta yara khaddahul aymana fil ula, sehingga melihat ia akan pipinya dia yang kanan pada salam yang pertama, wal aisara, dan pipinya dia yang kiri, fisaniyati, pada salam yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pagi ini kajian kita akan membahas tentang salam dalam solat kita. Yaitu, kata yai kita, rukun solat yang ke-13 mengucap salam yang pertama. Salam yang pertama artinya salam itu adalah perkara wajib yang harus dikerjakan di dalam solat. Kalau enggak pakai salam, solatnya tidak sah. Dari mana dalilnya bahwa salam ini adalah rukun di antara rukun salat? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam Sahih Muslimnya, dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, miftahus salati at-tuhuru wa tahrimuhat takbiru wa tahliluhat taslimu. Kata Nabi, kunci daripada solat itu bersuci, kudu punya wudu. Adapun yang mengharamkan solat itu artinya memulai solat sehingga beberapa pekerjaan jadi haram, yaitu takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Wa tahliluhat taslimu, kata Nabi, yang menghalalkan, yakni menutup solat, yaitu salam. Sehingga Nabi jadikan salam sebagai tahlilus solat, sehingga ucapan salam itu, kata ulama-ulama Syafi'iyah, itu adalah rukun solat. Orang solat kudu ngucap salam. Begitu. Kenapa kudu ngucap salam? Sebab orang yang solat itu artinya
lagi sibuk dengan Allah, lupa dengan orang yang ada di sekelilingnya. Maka ketika sholat itu sudah selesai, yang ditaburkan oleh dia adalah perdamaian. Assalamualaikum. Salam. Ingat sama orang yang di kanan dan di kirinya. Kalaulah kita berjamaah, kalau sendiri ada malaikat yang di kanan, ada malaikat yang di kiri. Ini kita kenapa sholat kudu salam. Salam. Dengan salam, maka sholat itu selesai. Kapan? Salam yang pertama. Yang menjadi wajib adanya cuman salam yang pertama. Berarti salam yang kedua tidak wajib. Begitu. Karena kan kita ngomongin wajib. Yang wajib salam pertama. Berarti salam kedua hukumnya tidak wajib. Tidak wajib dulu. Hukumnya tidak wajib. Nanti tidak wajib ini apa? Begitu. Nanti di bawah nih akan dijelaskan. Nah, salam ini ada banyak peraturan yang mengikat agar supaya salam itu sah adanya. Bagaimana minimalnya? Minimalnya dia harus membaca kalau pengen sah salamnya ucapan yang ada assalamu alaikum. Apa itu assalamu alaikum? Ada alif lamnya, ada tasdidnya satu. Rontok aja nih tasdid yang di sin. Ini yang pokok nih. Assalamualaikum. Enggak enggak ditasdid. Salamnya tidak sah. Wong ada aturannya ini. Enggak boleh kurang nih huruf dari minimal. Ini minimal dulu. Dari huruf minimal assalamualaikum tuh. Tinggal dilihat tuh hurufnya ada berapa. Ada tasdid enggak? Ini jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Assalamnya ada alif lamnya. Tuh begitu. Ada alif lamnya. Ini jangan sampai hilang. Pokoknya pokok ini. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Ada alif lamnya. Assalamunya tuh. Jangan hilang. Alaikum pakai kum, ada mimnya. Enggak boleh alaika, enggak boleh alaiki, alaikuma, alaihim. Kudu alaikum. Kudu nyambung tuh. Assalamunya ama alaikum. Enggak boleh assalamu, diam lama. Baru alaikum. Ini nih dari tulisan. Begitulah pembedahan di dalam bahasa Arab. Dari sini kita sudah bisa baca. Bila mana yang disuruh assalamualaikum berarti warahmatullah mah tidak wajib. Tuh. Warahmatullah tidak wajib. Wabarakatuh iya tidak wajib. Begitu. Tidak wajib. Berarti yang wajib assalamu alaikum. Nengok wajib nggak ini? Hah? Nengok. Dilihat di tulisannya, jangan main wajib aja. Ada nggak begitu? Supaya kita jawabannya jangan ngarang gitu. Gitu. Ada nggak tuh minimalnya assalamualaikum kudu nengok? Begitu tuh. Ada nggak bunyi begitu tuh? Ada nggak?
Ada nggak? Nggak ada. Jadi nengok tuh hukumnya wajib nggak? Kagak wajib. Tuh begitu. Jadi biar kita tahu mana peraturan-peraturan itu, biar kita tahu. Nanti nggak wajibnya apa? Ya nanti nih gitu. Yang penting pokoknya dulu kagak wajib. Tahu ini bakal enak, begitu. Gitu. Ketika ada orang salam nggak pakai nengok, ya kan? Nggak apa-apa. Dia ucapin, sah, begitu. Karena yang ditanya tuh yang bukan wajib-wajib, begitu. Begitu. Jadi ini yang paling pokok, begitu. Ada orang assalamualaikum nggak pakai warahmatullah. Ajaran baru, enggak, dia tahu. Yang wajib segitu. Yang wajib, kitanya yang baru tahu, begitu. Gitu. Kayak begitu, ah? Iya, jadi ini dasar-dasar bacaan. Begitu, supaya kita memahami betul dalam berbicara tentang sholat ini, saudara. Dari mana kata kitab kita dalilnya nih kudu assalamualaikum? Lil ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi emang terakhir salatnya salam. Assalamualaikum. Tuh salam tuh. Terakhir ya. Salam. Jadi artinya minimalnya jangan ampe kurang barang satu huruf daripada huruf-huruf salam. Kedua, jangan sampai hilang tasydid yang ada pada minimalnya salam. Tiga, jangan diganti huruf-hurufnya. Jangan diganti. Ama huruf mana aja. Begitu. Begitu. Assalamualaikum. Ini diganti. Hamzah. Assalamualaikum. Gitu. Jangan diganti. Karena ini sallu kama ra'aitumuni usolli. Contohnya begitu. Salamnya nih. Jadi kudu benar-benar. Dan salam ini rukun qauli. Rukun qauli. Apa itu rukun qauli? Rukun salat yang kudu diucapin. Ada hurufnya, ada suaranya. Enggak boleh kita main nengok-nengok doang tanpa mengucap. Di hati sih ngucap di hati. Enggak jadi karena enggak diucapkan lidah. Enggak boleh juga qomat kamit doang tanpa ada huruf. Dukun qomat kamit. Enggak boleh. Namanya bukan membaca salah. Kalau membaca pakai lidah, begitu. Ada huruf yang keluar. Melafalkan tuh ada huruf yang keluar, ada suara. Itu begitu. Masalah kedengaran orang banyak, apa kedengaran sendiri, ini bagian lain. Pokoknya ucapkan ini. Kata Fathul Muin, wa yukrahu alaikumussalam. Bagaimana kalau bacanya dibalik, huruf enggak kurang, tasdid enggak kurang, cuma kita balik assalamualaikum, dia balik bacanya alaikumussalam. Enggak ada yang kurang barang itu. Hurufnya enggak diganti, enggak apa, cuman dibalik doang. Boleh sih, cuman makruh. Begitu. Makruh. Begitu. Boleh saja. Karena hurufnya tidak berkurang. Begitu. Boleh saja. Namun makruh. Bagaimana kalau alnya dibuang, alnya? Jadinya salamun alaikum. Alnya. Jadi bacanya begini nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak ada as gitu. Assalamualaikum. Enggak pakai as gitu.
nggak jadi. Kurang hurufnya. Kurang. Biar kata ditanwin, salamun. Nun itu menempati al pada assalamu. Enggak. Bimbingannya assalamualaikum. Udah jangan keluar-keluar. Ini begitu. Ketat sholat. Bagaimana kalau assalamunya diganti alnya dengan mudhaf ilaih? Ini urusan aku ini. Salamullah. Salamnya dari Allah atas kalian. Enggak jadi. Walaupun asli maknanya begitu, enggak jadi. Atau salami alaikum, salam dariku untuk kalian, kagak jadi juga. Udah assalamualaikum. Udah jangan pakai diutak-atik. Udah itu aja. Kalau udah diajarin begitu, ini sholat. Sebab nabinya batasannya rada repot. Kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi diperhatikan betul gitu. Jangan assalamualaikum. Bukan asal doang ini. Tapi ini adalah peraturan yang mengikat di dalam kita punya sholat. Bahkan kalaulah kemudian salamullah alaikum atau salami alaikum, kalaulah sengaja-ngaja pakai begitu, ataukah dia tahu kalau ini nggak boleh, pastikan sholatnya batal. Begitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjabarkan panjang lebar di dalam kitab Fathul Jawad, syarah daripada Al-Irsyad. Jadi, udah bahasanya assalamu alaikum. Alaikum. Ini pokoknya kalau orang sholat kudu ucapkan assalamu alaikum satu kali. Tuh, satu kali. Ini pokok. Pokok. Artinya pokok wajib. Nanti itu kan 2 kali. Nah, itu berarti tidak wajib. Itu kan ada nengok. Tidak wajib. Itu kan pakai warahmatullah, tidak wajib. Itu kan kadang-kadang pakai wabarakatuh, tidak wajib. Itu kan kudu ada diem antara 1 dan 2, tidak wajib. Jadi sehingga kita bisa pahami mana batas yang wajib. Kalau kita tahu batas yang wajib, enak. Sholat ini salam yang wajib satu kali. Itu wajib. Berarti yang kedua sunat. Bagaimana habis 1 pengen buang angin? Ya nama orang sholat ya kan. Habis makan ubi Cilembu. 7.000 sekilo. Begitu. Bagaimana nih? Begitu kita habis assalamualaikum warahmatullahi umpamanya. Kemudian kita perutnya mulas. Kentut. Ini bagaimana? Kentut nih. Kalaulah dia cerdas, dia bilang salam tuh wajibnya 1 kali. Saya enggak mau salam kedua. Kentut aja, enggak apa-apa. Udah. Dengan kentut itu sholatnya sanggah. Kenapa? Karena dia niatnya berhenti 1 kali tuh. Kata dia, enggak, sunat ditambah 1 lagi. Tapi sebelum 1 lagi kentut, batal sholatnya. Karena niatnya belum nutup. Kan begitu. Gitu. Kan bisa aja suatu saat terjadi. Boleh ditahan. Begitu. Buat tasawuf akhir. Apanya? Mau kencang mau pelan. Enggak ngaruh. Enggak ngaruh kencang dan pelan. Jadi pas kita duduk tuh assalamualaikum warahmatullah. Kata kita salam wajib 1. Karena pengen kentut aja. Udah saya tutup di sini aja. Disalam sekali. Kata kita di hati kentut. Maka sholatnya kenapa? Karena udah selesai.
dengan sekali. Kata kita nih, assalamualaikum warahmatullah, kentut, pengen kentut. Kata kita, walaupun wajib sekali sunat, dua kali salam sunat. Maka kentut ini di hatinya masih niat salam kedua, berarti sholatnya kenapa batal? Hah? Iya, belum nutup. Padahal di salam sekali aja nutup jadi nutup sholat tuh. Terserah dia tuh begitu. Kalau dia paham, lah udah pengen buangin aja. Niatin salamnya satu kali, sholatnya sah. Dia karena kagak ngaji, begitu. Akhirnya udah ditahan keluar juga sebelum salam kedua. Dia salam juga, ya udah alamat. Namanya su'ul khotimah. Di ujung batalnya. Batalnya di ujung. Rugi dia. Rugi. Kalau orang udah ngaji kagak rugi. Dia salam sekali aja. Begitu, emang yang wajib sekali. Begitu. Tuh kayak begitu. Nah, ngomongin salam ini ada sunat-sunatnya. Mana sunat-sunatnya nih? Tangan udah diturunin. Kan tadinya begini. Hah? Tangannya tadi begini. Pas assalamualaikum lepas udah diturunin. Tangannya tahu diturunin maksudnya. Yang tadinya begini dilepas. Biasa aja. Ini dengkul nih, ke tangan kanan. Udah turun. Pas ngomong salam udah tutup. Jangan ini masih ini aja. Apalagi jangan begini nih. Nari. Iya. Nari. Begitu. Jadi turunin aja. Turunin tuh lepas gitu. Maksudnya turunin, takut dikata turunin kudu diturun di bawah. Lepas yang dari genggaman. Sunnah salam ini jangan sekali, 2 kali. Jadi ada salam pertama, ada salam kedua. Walaupun sama-sama salam, tapi hukumnya berbeda. Salam yang kedua sunat, salam yang pertama wajib. Karena sunat nabinya salam sampai 2 kali. Di dalam salam ini sunat juga ada saktah. Saktah tuh ada jeda. Pakai napas. Salam 1 dengan salam 2. Jangan disambung. Assalamualaikum warahmatullah. Napas dulu dah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Jangan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Napas dulu bentar. Sunat saktah. Biar ada jeda untuk membedakan yang ini salam wajib, yang ini salam sunnat. Aturan biar kita tidak salah, begitu. Sunat diberi saktah, begitu. Kembali sunat salamnya dua kali. Jadi artinya ada namanya salam yang kedua. Sunat. Bagaimana kalau imamnya nggak baca, cuman sekali aja? Biar kata imam itu sekali salamnya, kita makmum tetap masih disuruh salam untuk 2 kali. Begitu. Ngapa imam sekali? Ingat ngaji minggu pagi, mungkin kentut kali imam. Begitu. Jadi enggak mau nyalain. Begitu. Mungkin kan salam sekali. Imamnya sekali doang. Begitu. Nah, kalau ngomongin berjamaah, salamnya si makmum tuh nunggu imam 2 kali.
Imam udah 2 kali salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, baru kita salam. Makmum itu imam baru salam pertama juga disamber aja. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya nih? Enggak ngaji. Duh, repot juga kalau enggak ngaji. Bilanginnya. Jadi nunggu imam 2 kali. Makanya si imam juga salamnya dua-duanya kenceng. Dua-duanya kenceng. Dia pakai yang atunya pelan. Emang apa? Kan yang atu sunat, yang atu wajib. Saya bedain. Yang satu kenceng, yang satu pelan. Jangan. Dua-duanya kenceng imam. Begitu. Jadi enak kalau ngaji tuh. Imam makmumnya udah ngaji. Bahwa salam itu, kalau dia mau salam, yang gede ganjarannya nunggu imam 2 kali rapi gitu, 2 kali ini salam baru salam. Makmumnya ngaji. Imamnya nggak ngaji, repot juga. Imamnya salam, Assalamualaikum warahmatullah, atu dong yang kencang. Makmum nungguin. Masih nungguin aja makmumnya. Wong baru sekali dengernya. Lama dia nungguin. Gua salam juga dah. Karena kelamaan nungguin. Pas dia salam, nengok depan, udah kagak ada. Ngopi tuh di patwo tuh. Imamnya kan kurang ajar. Le pintu samping dia keluar. Dua-duanya kencang. Jangan atuh. Begitu. Dua-duanya. Jadi enak makmum juga. Makmum nungguin aja. Kan makmum ngaji, imamnya nggak ngaji, salamnya kenceng sekali doang. Repot. Nunggu 2 kali kita jadi makmum. Baru kemudian kita salam. Bagaimana kalau imamnya sekali doang salamnya? Enggak apa-apa, itu urusan imam. Tapi kita kudu 2 kali sunat hukumnya. Jadi hukum salam kedua ini apa gitu? Hukum salam kedua. Hukum salam kedua bisa sunnah, bisa haram. Bisa nggak haram? Salam kedua bisa haram kalau kita kentut habis salam pertama. Kan yang tadi barusan. Kalau kita habis salam pertama buang angin dah, biar gampang, ya kan? Berhadas, begitu. Maka salam keduanya haram. Kalau dipaksa, sholatnya batal, tidak sah, batal. Tapi kalau dia enggak diterusin, sah. Tuh begitu. Maka salam ini ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Itu salam. Barangnya sama. Hukumnya beda-beda tergantung tempat. Sebab al-hukmu yaduru ma'al illa wujudan aw adaman. Hukum itu akan berputar mengikuti alasan ada atau tidak. Itu hukum. Maka sehingga bisa berubah-berubah pada satu benda. Hukum itu. Ketika kita dalam keadaan normal makan bangkai, hukumnya haram. Tapi ketika darurat di tengah hutan, tuh boleh. Tuh begitu. Tuh hukum. Jadi ketika ada orang bilang, saya makan bangkai, ini beda-beda. Bisa jadi halal bagi kita, haram bagi orang lain. Itu begitu. Tuh hukum tuh begitu. Jadi melihat sesuatu. Karena itu kata Fathul Muin, wa tahrumu haram. Salam kedua nih, kalau sampai ada hal yang mendatangkan pada sholat itu perkara yang bakal menafikan aturan sholat.
seperti berhadas, begitu, paksa. Kedua, keluarnya waktu Jumat bisa haram. Sholat Jumat itu harus dikerjakan pada waktu zuhur. Jangan sampai keasaran gitu. Kalau kita salam ini habis khutbahnya lama, pengumuman dulu. Pengumuman. Begitu. Lama pengumuman. Habis itu sholat Jumatnya lama. Ini udah menuju asar jam 3 kurang, jam 3 pas. Ini sholat udah jam 3 kurang 10 menit ini. Ini bagaimana? Kalaulah kita pakai salam kedua udah asar. Enggak usah. Salam pertama aja tutup sebelum waktu asar masuk. Begitu. Sebab kalau waktu asar masuk dosa dia. Jumat itu harus di waktu zuhur. Jumat harus di waktu zuhur. Sama seperti kita orang yang sholat dalam keadaan telanjang karena tidak ada pakaian kita. Tidak ada pakaian. Pakaian mah ada karena kebanjiran basah. Itu mau basah nggak apa-apa, nggak najis. Udah basah-basahan aja nggak apa-apa sholat. Kisut. Jangan dicatat. Begitu. Wah, repot dicatat. Itu urusannya. Yang penting mau sholat, mau basah, mau kering, gak ada aturan. Saudara mau basah-basahan gak apa-apa. Yang penting suci. Kan patokannya begitu dalam ibadah. Jadi saudara ada di tengah sawah, kan Islam bukan buat orang perkotaan doang. Islam ini kan rahmatan lil alamin. Bagaimana di tengah sawah? Dari susu nggak usah, baju yang bekas cangkulnya itu aja. Kemudian dohor, ya udah bersih-bersihin, buang dah lumpur. Kalau lumpur dong nggak dibuang juga nggak apa-apa. Wudhu, sholat aja di rumput tuh. Habis dohor nyangkul lagi. Jadi nggak ada yang sulit agama ini, nggak ada yang sulit. Ini di toko bagaimana? Udah di salah-salah toko itu aja, yang penting tawara kiblat, sholat di situ. Jadi juga. Enggak ada yang susah-susah amat lah ibadah ini. Enggak ada. Kecuali kitanya nyusah-nyusahin diri. Agama enggak begitu rumit. Karena hukum itu akan mengikat kepada siapa saja dan berbeda jatuhnya hukum itu. Begitu. Berbeda. Jadi sunnah salamnya jangan sekali tapi ditambah 1 kali lagi. Kedua, sunnah bacaan salamnya ditambah warahmatullah. Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pakai warahmatullah. Jangan enggak. Itu dapat ganjaran. Dengan tambahan bacaan warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dalam salat. Yang kirinya juga sama. Assalamualaikum warahmatullah. Yang keduanya sama. Sunat ditambahin warahmatullah. Perlu ditambahin wabarakatuh enggak? Begitu. Di sini dibilang duna wabarakatuh, tanpa perlu ditambahin wabarakatuh dalam kaul yang dinukilkan dari Imam Syafi'i kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah ditambah wabarakatuh lebih gede ganjarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jenazah. Kalau bukan jenazah, ndak usah. Sampai bacaan warahmatullah. Sampai bacaan situ saja. Warahmatullah. Enggak usah wabarakatuh. Namun sebagian ulama
Ada yang bilang biar kata bukan sholat jenazah juga ditambahin wa barakatuh tuh sunat juga. Ada beberapa riwayat hadisnya yang pakai wa barakatuh begitu. Tapi yang pendapat yang aksar di luar sholat jenazah tidak sunat wa barakatuh. Adapun wa barakatuh sunatnya pada sholat jenazah saja. Tambahan wa barakatuh tuh. Kemudian sunat nengok juga. Kan dari tadi belum ngomongin nengok. Yang wajib salam. Begitu, satu kali. Kan begitu. Jadi sunat kita dalam salam ini nengok. Di salam pertama nengok ke kanan, di salam kedua nengok ke kiri. Nengok nih apanya? Wajahnya. Jangan badannya. Yang suruh nengok nih noleh wajah. Jadi badan gak gerak. Yang gerak cuman wajah doang tuh, pala ada tuh wajah. Badan nggak, jangan badannya begini, jangan. Dadanya kalau keluar dari arah kiblat bakal batal. Jangan goyang-goyang badannya, nggak perlu. Begitu. Yang disuruh goyang wajah, wajahnya nengok. Saya nggak bisa nengok-nengok itu. Belajar sama Tinatun. Begitu. Iya. Belajar nengok. Nengok sampai mana? Sampai pipi kita kelihatan sama kita. Nengok tuh, jangan pelit. Waalaikumsalam. Pelit banget. Nengok. Tuh pipi tuh kelihatan tuh. Sampai nengok. Itu sunat. Begitu. Kapan nih nengoknya di mana? Di kum. Nengoknya kum nengok. Kum. Assalamualaikum. Tuh kum tuh udah kum tuh nengok. Jangan kumnya di depan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada nggak yang kayak begitu tuh sholatnya? Yang mana ini? Waduh, ini harus ngaji nih. Begitu. Oh lagi bolos. Lagi bolos. Nengoknya di kum. Kum. Gitu. Assalamualaikum. Kum. Gitu. Kalian. Kum. Lah imam depan kum depan. Kata makmumnya, gua di sini. Kum. Nengok. Sampai kelihatan dah tuh pipi tuh gambarannya begitu. Nengok. Habis nengok tuh yang tadi jeda sebentar gitu. Jeda sebentar. Namanya sakta. Bukan sakta tajwid yang gak napas, bukan. Tapi sakta ini jeda. Jadi untuk membedakan ini sampaian kedua. Ke tengah lagi, salam lagi begitu. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Salam. Sunnat. Begitu. Di sini disebutin hatta yara khaddahul aiman, sampai pipinya yang kanan kelihatan waktu salam yang pertama. Begitu. Waktu salam kedua sampai pipinya yang kiri kelihatan. Sunat salam. Mana lagi sunat tuh sesudah begitu. Sunat lagi ngusap wajah. Ngusap wajah ini sunat. Dari atas. Diusap. Ngusap. Kalau orang ada jenggotnya, ampe jenggot. Kalau ada jenggot. Kalau enggak ada, jangan jenggot temennya. Ya, ngamuk dia.
Ini sampai jenggotnya. Kalau dari atas sunat ngusap nih. Sunat. Namanya syumulul barakah. Usap. Usap nih sambil doa. Terserah doanya, ada dua riwayat. Ada yang asyhadu alla ilaha illahu warrahmanur rahim Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Bismillahilladzi la ilaha illahu warrahmanur rahim Allahumma adhib anni alhamma. Yang pendeknya sambil ngusap Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Paling pendek. Maknanya, ya Allah, hilangkan daripada diri saya kesusahan hidup dan kesedihan hidup. Bahasa kitanya, jangan sampai ngalamin stres hidup saya. Jangan. Stres. Begitu, jangan. Begitu. Usap tuh wajah tuh. Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Sambil ngusapnya. Sunnah. Enggak baca itu, enggak apa-apa. Nama juga barang sunnah. Enggak nengok, enggak apa-apa tadi. Jadi paling pendek, Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Sambil usap. Itu sunnat. Begitu. Sunnat dalam salat kita. Agar supaya rapi. Jadi Allahumma adhib anniyal hamma wal hazan. Terpendeknya. Nabi tuh setiap salam begitu. Ya Allah, saya jangan sampai ngalamin stres dan kesedihan. Nabi. Lah kita Nabi bukan. Apa bukan? Kagak minta. Stres mulu. Wajar. Orang diajarin dari dulu, kitanya kagak baca, ya kan? Begitu. Nabi baca aja bentar kok, baca. Begitu. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Usap aja. Allahumma adhib. Begitu. Kelar itu salat. Kalau udah begitu tuh, tinggal sunnah-sunnah sesudah sholatnya ini nih. Nanti ada zikir, zikirnya jahar apa pelan, begitu. Itu nanti dilihat, mempengaruhi hukum, mempengaruhi semua hukum. Jadi yang teknis-teknis enggak usah ribut. Di Mekah ono enggak pakai wirid-wiridan. Lah orang mau tawaf susah kalau wiridan duduk, apalagi yasinan nama kahfian. Kapan? Jadi beda-beda aturan itu. Nggak boleh telan mentah-mentah. Begitu. Orang Arab nggak pernah makan nasi, hidup. Iya, makannya korma. Dia sehari-harinya. Ya beda. Artinya enggak kemudian dikit-dikit Arab. Begitu. Enggak. Dilihat ajarannya, Islamnya. Begitu. Islam supaya kita ini rapi semua ajaran-ajaran itu. Tambihun, udah dah tambihun segini aja buat tanya jawab aja. Ada yang ditanya mungkin baik dari materi itu harus silakan. Baik Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Bes. Boleh. Pertanyaan pertama, materi minggu lalu masalah melihat wujud telunjuk pada saat tahiyat. Nah, biasanya kalau kita selesai tahiyat kan kita tambahin dengan doa-doa tertentu gitu. Nah, itu posisi ini kan tetap. Betul. Yang pertama. Iya. Yang kedua, tadi kan Pak Kiai mau menjelaskan bahwa pada saat salam itu tidak boleh ada jeda antara kata assalam dan alaikum. Iya. Seperti itu. Nah, saya tidak merujuk pada ini saja. Mungkin pada masalah misalnya dalam sholat, misalnya kita terhalang oleh kadang-kadang kita cegukan itu. Oh, baik. Itu gimana? Baik, namanya kalau begitu tuh darurat, Bunda.
Yang namanya darurat, apa saja yang tadinya dilarang menjadi boleh adanya. Jadi enggak apa-apa yang kayak begitu. Jadi intinya enggak boleh habis assalamu jadi lama alaikum, enggak boleh. Tapi pada prakteknya insya Allah orang tuh kalau assalamualaikum enggak ada jeda, kecuali kayak tadi kasusnya cegukan dan lain sebagainya. Begitu, itu bisa saja terjadi. Begitu. Darurat. Namanya darurat. Misalnya kita dapat ayat misalnya iya karena terus cakupan itu mesti diulang lagi awal apa diteruskan. Baik, jadi dilihat kalau kemudian kelamaan dia jedaknya dengan dia cegukannya ini kok kayak begini, diulang aja, nggak usah dari pertama, nggak usah dari bismillah lagi, dari iya kana budunya lagi. Begitu, biar kita huruf-hurufnya ini takut khawatir ada yang kurang pas, begitu. Sama-sama, Allah Allah. Baik. Waalaikumsalam. Sebut nama, dari mana? Dalam satu perjalanan pas waktu masuk ke waktu sholat zuhur atau asar, di situ ada masjid, kita mampir ikut berjamaah sebagai makmum. Tadi dikatakan di sini bahwa salam itu untuk wabarakatuh hanya di sholat jenazah. Tapi di masjid itu kebetulan kita makmum, si imam menyatakan itu sampai wabarakatuh. Apakah sebagai jamaah kami ikut atau tidak? Iya, jadi tadi disampaikan di kitab ini ada sebagian ulama mensunatkan membaca sampai wabarakatuh meski sholatnya bukan sholat jenazah. Jadi bisa saja ada orang yang kemudian mengambil pendapat ini sehingga dalam sholat 5 waktu pun bacaannya sampai wabarakatuh. Namun tidak masyhur, hadisnya tidak kuat, sebagaimana ada bakal ulama berselisih pendapat terkait dengan wabarakatuh pada sholat jenazah juga. Ada juga yang di jenazah enggak pakai wabarakatuh, cukup warahmatullah. Jadi tidak mengapa kalau sampai ada imam sampai mengata salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu silakan saja, tapi pendapat itu tidak kuat. Kata Fathul Muin, ikhtira nadbuha, dipilih oleh sebagian ulama dengan segot tamrid, segot dhaif ini, kesunatan ini. Kenapa? Karena ada beberapa riwayat-riwayat yang memang Nabi baca wabarakatuh, meski riwayat itu tidak masyhur seperti masyhurnya warahmatullah saja. Jadi bagus sekali kalau sampai ngalamin kayak begitu. Jadi kita namanya dapat pengalaman banyak cara-cara orang sholat itu begitu. Enggak apa-apa, wallah alam. Iya baik, iya. Ini masalah salam. Iya. Dan mengusap wajah. Iya. Kan suratul fi'li yang saya tadi jelaskan. Iya. Itu kan ittiba. Jadi apa yang diperbuat Nabi itu. Iya. merupakan sunnah. Iya. Cuma dari sejarah yang saya tahu, ini mungkin bercandaan atau bukan, dengan keterangan yang satu agak beda. Apa kata? Ketika Nabi dulu sholat kan di atas pasir, artinya pakai selembar sejadah barangkali gitu. Ketika dia Nabi selesai sholat kiri dan kanan, kemudian yang usap, ada keterangan katanya itu bukan usap dia, karena Nabi itu ada kerikil pasir di mukanya apa diusap. Nah jadi sekarang kita di rumah jamaah ya itulah ittiba. Nah itu keterangan itu kira-kira betul atau salah? Iya, jadi namanya al-kalamu, akal-akal bisa ketemu aja tuh akal-akal. Apa? Kata dia begitu tuh di mana begitu? Nabi sholat di pasir itu, kalau kemudian sholatnya di mana? Emang Nabi sholat hanya di situ saja? Di rumah enggak sholat? Emang Nabi bini nyatu aja enggak banyak?
kita jangan mau digiring sama orang-orang yang kemudian tidak mau dia. Begitu. Sebetulnya kita paham yang dia bantah itu adalah Allahumma dzib aniyal hamma wal hazan. Hadis musalsal ini yang ada di Amalul Lail wal Amalul Yaum wal Laila yang ada di Imam Ibnu Sunni dalam kitabnya itu yang dia bantah, Begitu. Kemudian menghilangkan ngusap begitu. Nabi sholatnya di pasir. Enggak ada beda mau di pasir ke, mau di karpet begitu, mau di kasur, mau di ubin begitu. Gitu. Kemarin kok kita ngusap juga walaupun karpetnya digulung, mereka kan gulung. Sekarang nggak digulung. Jadi bukan itu. Jadi dia keliru dia yang kayak begitu. Jadi bukan juga karena kalau mau mengusap kalau cuman di sini doang, pasir itu nggak bakalan nempel di wajah-wajah sampai di sini-sini enggak. Kalau sujud tuh ini doang. Maka mestinya Nabi ngusapnya begini. Jadi kalaupun kita ngusap wajah salamnya begini. Iya nggak ada pasir, bukan begini. Ini mau yang enggak. Tapi memang begitulah orang di dalam cara merusak orang tuh menggunakan logika yang orang bakal begitu gitu. Nah ini rada repotnya kurang lebih kayak begitu, kurang lebih. Wallahualam, nggak apa-apa. Ya sebentar tuh bapak kita yang di belakang baju coklat itu apa tuh ungu. Iya baik Kang. Ini kami itu kan jamaah. Iya baik. Kadang-kadang kalau imam-imam yang sudah biasa itu mungkin kali ya kalau belum sepengetahuan Ustaz, kadang mereka itu assalamualaikum kumnya itu pas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kan sudah jadi kebiasaan. Nah yang mesti jangan lakukan kepada imam-imam yang biasa itu untuk menyampaikan hal ini kira-kira seperti apa. Nah takutnya gini, kalau misalnya kita sampaikan ke imam, lu tahu dari mana sih? Khawatirnya seperti itu. Maaf Ustaz. Iya, jadi sebetulnya begini Pak. Jadi kalau yang paling enak kita ngaji itu adalah untuk diri sendiri. Ini dulu ngaji ini. Jadi setiap kita kajian ngaji di mana tempat, maka tidak ada kesempatan sama kita untuk mengomentari orang lain. Karena orang lain dapat perintah dari nabinya untuk ngaji juga dia. Orang lain itu. Jadi kalau kita kemudian mengomentari orang lain, ilmu akan nguap dari kita. Ilmu tidak duduk di hati kita. Maka kita praktekkan dari apa yang kita dapat dari ajaran agama. Karena ngaji itu harus lewat talaqi. Datang kayak gini nih, ngaji. Bukan dari melihat. Kalau melihat bakal acak-acakan. Di masjid aja bakal beda-beda. Itu pasti karena dari melihat. Dari takbir aja tangan Allah macam-macam. Ini putra Allah. Ini macam-macam. Jadi sehingga kita tanemin dulu sama kita. Oh kalau umpama ngaji ini nggak beda seperti check up kesehatan. Ternyata kita cek kesehatan itu hasilnya jantung kita bermasalah. Pas check up kita ucapkan alhamdulillah, buru-buru diobati. Pas dicek kita ternyata sehat semuanya. Ucapkan alhamdulillah. Begitulah kita mengaji. Kalaulah kemudian kita sholat kita udah rapi, alhamdulillah. Kalau belum rapi, alhamdulillah kita rapikan. Bagaimana kita menyampaikan kepada orang lain? Kan begitu tuh pertanyaan lanjutannya. Bila sebetulnya kita praktek keseharian itu adalah dakwah. Kenapa ada yang keliru itu? Karena kita tidak dakwah. Maka ketika ngikutin ama yang keliru, ujungnya juga
bakal menjadi keliru. Kalaupun kita mau menyampaikan, maka kita sampaikan, Bang, ini sunnatnya. Sunnat tuh ganjarannya akan lebih besar bila salam ini nengok di kom, bukan di warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan assalamualaikum warahmatullah. Waalaikum warahmatullah. Saya curiga dengan nyengirnya ini. Ini pelan-pelan. Tapi ini sunnah. Artinya sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Cuman enggak dapat fadilah. Bagaimana cara kita menyampaikan kepada kawan kita yang kebetulan dia adalah jadi imam? Maka teknis ini banyak. Karena Al-Qur'annya menyuruh ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Turunan dari hikmah ini di samping kita dasar ilmu, kajian kita udah ngaji barusan Fathul Muin dan seterusnya. Kalau pakai begitu bakal nggak bisa. Yang paling enak diajak dia duduk bareng, kasih kopi, kasih pisang goreng, ngomong dah kita. Nurut itu imam. Nur, banyak cara. Jadi jangan sampai dibikin susah. Cara menyampaikan itu banyak. Karena kami cara menyampaikan orang-orang yang mabok, bagaimana untuk berhenti, kami selalu menggunakan kalau enggak uang rokok, kalau enggak uang rokok. Dilihat aja rokoknya apa itu si Bang Anu itu. Oh Samsu, saya kasih nih Bang bungkus. Besok lusa lewat ketemu kasih uang, nih Bang buat beli rokok. Ya terserah mau berjajan bininya kayak. Lama-lama kan bisa Bang berapa sehari. Kalau minum ya 2 botol. Oh 2 botol, kurangin lah Bang, sebotol dah. Enggak marah, kan udah dekat begitu. Sampai akhirnya berhenti total. Cara tuh begitu. Ini cara. Jadi cara itu banyak lah kurang lebih, yang tidak perlu untuk mesti sama. Tapi intinya pesan agama harus sampai. Orang tua aja sama anaknya yang kecil, obat permen manis padahal pahit. Ini cara, yang penting masuk. Begitu caranya dia. Karena nggak bisa. Jadi bagaimana? Bakal nggak mau. Bagaimana cara biar dia mau? Apa aja. Ini namanya teknis. Yang penting cara. Kurang lebih demikian. Enggak kaku lah insya Allah. Baik, kasih nyata dulu dari tadi. Waalaikumsalam. Sholat jamaah baik. Kalau kita pas musafir gitu, itu bisa dilakukan sholat jamaah dan sholat jamaah kosong. Betul. Itu kira-kira mana yang lebih baik? Apakah kita melakukan jamaah kosong atau hanya jamaah saja bagi? Baik. Terima kasih. Sama-sama. Jadi mana yang lebih baik ketika kita musafir dengan sesuai aturan yang ada, yakni 90 km ke atas, begitu. Mana yang lebih baik? Apakah kita jamak saja? Apakah kita jamak qashar? Ataukah kita tamam, normal saja? Begitu. Ketika ditanya begitu, maka jawabannya adalah secara umum, kalau ditanya bagus tidak jamak. Bagusnya tidak jamak. Kenapa? Bagusnya tidak jamak. Satu alasannya karena ada ulama madhab, Imam Abu Hanifah yang melarang jamak. Kata Abu Hanifah nggak usah jamak sholat. Begitu. Jamak. Itu satu. Kedua, karena bakal mengkosongkan satu waktu sholat tanpa sholat. Dengan tidak ada sholat. Itu bagusnya tidak jamak. Tapi bisa saja bagusnya jamak kalau kita bakal ngilangin ajaran jamak. Sehingga ketika ditanya pertanyaan Pak Haji Nyoto, ini namanya pertanyaan sufi namanya.
pertanyaan ini, dan dijawab juga oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kasyifatus Saja pada bagian menyoroti tentang jama ini. Singkatnya jawabannya, tergantung diri kita. Ini mempengaruhi hukum. Kata diri kita, ya wis, orang usah jama-jama. Ngapain pakai jama-jama? Gak usah, normal aja. Timbang dari sini ke Cirebon aja jama. Kata kita di hatinya, orang yang kayak begini bagusnya jama untuk melawan nafsunya dia. Bagusnya orang kayak begitu, bagusnya jama supaya tidak mengingkari ajaran Nabi jama. Begitu, kayak begitu. Nggak usah gitu. Ada orang yang hatinya ini jamaah aja, dikasih diskon kok, kagak mau, songong. Begitu kata dia. Ini kan diskon. Begitu kata dia. Dia kagak mau. Gitu. Artinya tertarik banget sama pengen jamaah. Orang yang kayak begini bagusnya tidak jamaah. Apa aja melawan nafsu itu lebih bagus. Begitu rumusnya. Rumusnya. Melawan nafsu itu lebih bagus. Wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima. Begitu di dalam Burdah itu. Udah lawan aja nafsu gitu. Ketika Pak Haji Nyoto nanya tuh, bagus mana? Kalau ditanya, istafti nafsak. Tanya jiwamu, mana yang Anda cenderung? Nih enak nih. Jamak nih. Jangan. Gitu. Kata artinya, gua kagak enak kalau pakai jamak nanti kan nih. Jamak, begitu. Melawan nafsu itu akan lebih nikmat dalam hidup. Kurang lebih begitu. Tapi semuanya ajarannya boleh. Karena ini yang ditajari tinjauan akhlak, masalahnya hati. Tapi mau jamak silakan, jamak qasr kan semuanya kan judulnya tidak wajib, tidak ini, cuman boleh. Kalimat boleh dikerjakan silakan, cara begitu enggak dikerjakan juga silakan. Cara itu, maka ketika kita dari boleh ini mana yang tertinggi? Ini yang ditanya oleh Pak Haji Nyoto. Yang tertinggi yang menyalahi nafsu kita. Kita nggak usah jamak, kata kita. Orang kayak begini nih jamak nih, lebih tinggi nih. Gitu. Kata orang, udah jamak aja. Yang kayak begitu tuh bagusnya nggak usah. Begitu. Karena melawan nafsu lebih bagus. Kurang lebih demikian. Iya, boleh untuk tadi. Umpamanya saya perjalanan itu naik pesawat. Iya. Kita berpikir bahwa kalau saya tidak jamak, kan gitu. Iya betul. Saya tidak sholat. Iya baik. Nah, gitu. Nah ini kira-kira. Nah, gimana? bagus jama itu. Jama, jangan nggak jama. Iya baik. Bagus. Kasusnya begitu, baik. Bagus jama. Kalau bakal ambil terjadi begitu. Bagus jama. Begitu. Iya. Pokoknya intinya sholat tetap nomor 1. Begitu nih hebatnya. Saudara kita kan begitu maksudnya. Bagusnya begitu. Iya, cakep. Iya, sama-sama. Baik, ajar gitu. Iya. Kembali kepada materi bahwa imam itu niat mengakhiri sholat pada salam kedua. Terjadi salam 1 kentut, maka batal sholatnya. Itu saja. Iya betul. Karena dia belum menutup. Bagaimana dengan posisi makmum? Makmum itu tentu ada yang salam pertama memang mau mengakhiri, ada juga salam kedua. Salam keduanya si imamnya sudah batal tanpa diketahui oleh si makmum. Maka kalimat tadi di dalam Fathul Muin dijelaskan wa tusannu taslimatun saniyatun wa in tarakaha imamu. Sunat kita salamnya 2 kali sebagai makmum sampai 2 kali sekalipun imamnya kagak ngerjainnya emang sengaja pengen gak ngerjain karena itu sunat, atau karena nggak ngerjainnya karena paham kalau ngerjain haram.
Seperti tadi batal, maka makmum terus 2 kali. Imam ya jangan, kalau terus bakal batal sholatnya. Maka makmum tetap 2 kali. Inilah hukum yang disebut rahmatan lil alamin. Masing-masing punya peraturan dari agama, sehingga si makmum itu tetap aja 2 kali. Sama seperti kalau nggak kedengeran juga tetap 2 kali juga. Imamnya sekali dong yang kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru di belakang ya kan? Kan kedengeran. Lama juga tungguin. Udah salam aja dah. Tahu-tahu dia udah istighfar ya kan? Belum salam kedua. Udah salam 2 kali aja. Enggak apa-apa. Kurang lebih demikian. Baik Ustaz. Terkait ganjaran tadi Ustaz Wajah. Ganjarannya banyak mana orang yang tidak berjenggot sama orang yang berjenggot. Puas. Jadi iya. Jadi tinggian mana orang berjenggot sama orang nggak berjenggot. Jadi berjenggot kalau berbicara salam, kalau ada dia jenggotnya banyak, iya tentu karena dia disuruh musab sampai jenggotnya tinggian yang ada jenggotnya. Ini saya cari pembelaan ini. Begitu. Iya soal. Tapi yang jenggotan ini kalau kemudian dia wudunya nggak rapi, begitu, maka dia masuk nerakanya duluan yang jenggotan. Islam ini nggak kaku, ya nggak kaku. Karena itu yang jadi patokan jangan jenggot. Jadi surga dan neraka hubungannya bukan pada jenggotnya, tapi pada pengamalan agamanya, pada ibadahnya dia. Kami pernah mengulas kalaulah jenggot doang syarat masuk surga, kambing saya insya Allah masuk gara-gara jenggotan. Iya, jenggotan. Jadi jenggot ini begini saudara. Jadi ada jenggot, ada kumis begitu. Jadi ada orang tua jalan-jalan bersama anaknya. Liburan yang hemat itu sebelum ada Air Petra adalah ke Ragunan. Iya, itu murah. Itu jangan ditertawakan Ragunan. Mainnya Dufan mulu kayaknya. Jadi waktu ke Ragunan itu dia nanya di ama abaknya, anaknya aktif. Ba, itu apa? Ada kumis doang, kagak ada jenggot. Kata abahnya kucing. Jadi anaknya paham, kucing itu ada kumisnya, enggak ada jenggotnya. Itu begitu anaknya. Jalan lagi tuh itu orang tua sama anaknya, nanya lagi, kalau itu apa? Ada jenggotnya, enggak ada kumisnya. Dibilang kata abahnya kambing. Oh, anaknya paham, kambing itu jenggotan, enggak ada kumisnya. Jalan lagi, nanya lagi, itu apa? Enggak ada kumis, enggak ada jenggot. Dibilang celeng. Jadi itu anak paham, yang namanya celeng tuh kagak kumisan, kagak jenggotan. Dia jalan lagi. Begitu. Kalau itu apa? Ada jenggot sama kumisnya, kata bapaknya itu pawangnya. Gitu. Orangnya begitu. Jadi bukan itulah yang menjadi rujukan begitu. Kalau kita demen tiara jenggot ya silahkan. Begitu. Itu juga ajarannya sunnah, itu ajarannya begitu. Tapi bukan barang wajib. Ada juga yang dikasih jenggot malah nggak bagus dia. Begitu. Jadi karena jenggotnya cuman atu doang. Begitu. Jadi yang kayak begitu jangan sampai menjadi patokan yang berlebihan, yang jadi puyeng dalam hidup. Begitu. Ujug-ujug baru ngaji 2 hari udah brewok dia. Baru 2 hari ngaji. Kita bingung. Lo ini ngaji udah kayak begini aja begitu. Begitu,
Iya, iya, iya. Ini luar biasa. Masih banyak ajaran-ajaran itu, masih banyak yang harus kemudian kita amalkan, tidak pada satu sisi saja yang menyebabkan menghina sisi yang lain. Kurang lebih demikian. Sama-sama.